Selamat datang di Wings Crew, tempat di mana kita membahas teori, fakta menarik, dan segala hal seru tentang One Piece. Kali ini kita akan mengupas 10 fakta menarik tentang bajak laut topi jerami. Dari rahasia masa lalu, kemampuan tersembunyi, sampai fakta unik yang mungkin belum kalian tahu. Tonton video ini sampai habis ya, karena di nomor 10 ada fakta mengejutkan yang mungkin bakal bikin kalian melihat kru Mugiwara dengan cara yang berbeda. Siap berlayar? Ayo kita mulai. Sebagai seorang bajak laut, Luffy sudah berkali-kali menghadiri pesta besar seperti setelah mengalami krokodil di Alabasta, perayaan kemenangan di Dressrosa, hingga pertemuan dengan bajak laut Shanks. Namun, ada satu hal yang aneh, Luffy hampir tidak pernah terlihat mabuk. Sementara, kru lain seperti Nami atau Frankie bisa mabuk berat. Luffy tetap ceria seperti biasanya. Kenapa bisa begitu? Jawabannya ada pada Gomu Gomu no Mi. Tubuh elastisnya membuat cairan seperti alkohol tidak bekerja dengan cara yang sama seperti pada manusia biasa. Bahkan di dunia nyata, beberapa ilmuwan berpendapat bahwa jika manusia memiliki tubuh yang sangat elastis, cairan seperti alkohol mungkin akan lebih lambat diserap oleh tubuh. Jadi pada intinya, meskipun dia suka pesta, Luffy tetap dalam kondisi prima sepanjang waktu. Zoro selalu terlihat dingin dan dia serius, terutama dalam pertarungan. Tapi tahukah kalian kalau dia sebenarnya punya sisi lembut dan emosional? Contoh terbaik adalah saat kematian Yasui di Wano. Zoro adalah satu-satunya kru yang menangis melihat eksekusi tersebut. Padahal dia baru mengenal Yasui sebentar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dia keras di luar, Zoro sangat menghargai kehormatan dan keadilan. Selain itu, ada satu momen lain yang membuktikan kesetiaan dan pengorbanan Zoro. Di trailer Bark, dia rela menerima semua rasa sakit Luffy yang ditransfer oleh Kuma. Saat Sanji menemuinya, Zoro hanya berkata, sikapnya yang tegar inilah yang membuatnya begitu dihormati oleh kru dan para penggemar. Seorang navigator adalah jiwa dari sebuah kapal bajak laut, dan Nami adalah salah satu yang terbaik dalam sejarah One Piece. Bahkan di dunia nyata, navigasi di Grand Line akan dianggap mustahil mengingat perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Namun, Nami biasa membaca perubahan iklim hanya dengan merasakan angin atau melihat pergerakan awan. Saat kru berada di dunia baru, di mana cuaca semakin liar dan penuh badai aneh, Nami tetap bisa memandu mereka dengan tepat. Bahkan, Eiichiro Oda pernah mengatakan bahwa jika Nami ada di dunia nyata, alat navigasi canggih pun tidak akan bisa menyainginya. Jika kita bicara soal Usopp, kebanyakan orang akan menganggapnya sebagai si pengecut yang sering lari dari pertarungan. Tapi sebenarnya Usopp punya momen kemenangan yang luar biasa. Saat di Dressrosa, Usopp berhasil mengalahkan Sugar, musuh yang bahkan Luffy dan Law kemungkinan besar tidak bisa mengalahkannya. Bagaimana caranya? Dengan wajah Oronnya yang luar biasa mengerikan. Ketika Sugar melihat ekspresi Usopp yang ketakutan, dia langsung pingsan karena trauma. Berkat kemenangan ini, semua orang yang telah berubah menjadi mainan berhasil kembali ke wujud asli mereka. Kalau bukan karena Usopp, Luffy dan kawan-kawan mungkin akan kalah total di Dressrosa. Awalnya, Eiichiro Oda berencana memberi nama Sanji sebagai Naruto. Hal ini karena alis pusarannya yang mirip dengan pusaran air. Namun, karena pada saat itu, manga Naruto mulai diterbitkan oleh Masashi Kishimoto, Oda memutuskan untuk mengubah namanya menjadi Sanji agar tidak membingungkan para pembaca. Bayangkan jika Sanji benar-benar diberi nama Naruto, akan sangat aneh membayangkan koki kita ini disebut-sebut dalam dunia One Piece. Kita semua tahu kalau Chopper punya Monster Point, bentuk transformasi paling kuatnya yang membuatnya menjadi raksasa yang sangat kuat. Dulu, setelah memakan Rumble Ball ketiga, Chopper kehilangan kendali dan berubah menjadi monster yang mengamuk. Tetapi setelah time skip, dia menemukan cara untuk mengendalikan Monster Point tanpa efek samping. Artinya, jika Chopper punya cukup energi, dia bisa bertahan dalam Monster Point selama yang dia mau.
Sekarang bayangkan, jika Chopper bisa tetap dalam mode Monster Point tanpa batas waktu, dia bisa menjadi salah satu petarung terkuat di kru. Dulu, Robin hanya menggunakan kekuatan Hana-Hana Nomi untuk melumpuhkan musuh dari jauh. Tapi setelah time skip, dia juga mempelajari teknik bertarung yang lebih agresif. Di Arc Wano, kita melihat Robin menggunakan Demonia Flare, teknik di mana dia bisa menumbuhkan tubuh raksasa berwarna hitam menyeramkan. Bahkan, dia juga mulai mengadaptasi beberapa teknik mirip Fishman Karate, seperti yang ditunjukkan saat dia bertarung melawan Black Maria. Jadi, Robin bukan hanya ahli dalam strategi dan sejarah, tapi sekarang juga semakin kuat dalam pertarungan langsung. Franky adalah cyborg yang sangat kuat, dan setiap arc dia selalu membuat peningkatan baru pada tubuhnya. Tapi tahukah kalian kalau Franky sebenarnya bisa membuat dirinya sebesar pasifista? Di arc Enies Lobby, Franky sudah menunjukkan bahwa dia bisa mengganti bagian tubuhnya dengan suku cadang yang lebih besar. Bahkan di arc Wano, kita melihat bagaimana Franky mengendarai Franky Shogun, robot raksasa yang sangat kuat. Bayangkan kalau suatu hari nanti Franky mendapatkan teknologi dari Vegapunk. Mungkin dia bisa menjadi robot raksasa permanen tanpa harus menggunakan kendaraan. Brook adalah karakter unik karena dia sudah mati sekali dan hidup kembali berkat Yomi Yomi Nomi. Tapi ada satu fakta menarik, selama jiwanya belum dihancurkan, Brook bisa terus hidup kembali bahkan setelah tubuhnya hancur. Di arc Whole Cake Island, Brook menunjukkan kemampuan astral projection di mana dia bisa meninggalkan tubuhnya dalam bentuk raw dan tetap bergerak. Ini berarti bahkan jika tubuh fisiknya dihancurkan, jiwanya masih bisa bertahan dan mencari tubuh baru. Kalau suatu hari Brook kehilangan tubuhnya lagi, mungkinkah dia bisa menggunakan tulang lain untuk membuat tubuh baru? Zoro mungkin menjadi kru pertama yang resmi bergabung, tapi Jinbe sebenarnya adalah orang pertama yang mendapatkan tawaran dari Luffy. Saat mereka bertemu di Impel Down, Luffy langsung mengagumi kekuatan dan keberanian Jinbe. Bahkan sebelum mereka bekerja sama untuk menyelamatkan Ace. Namun saat itu Jinbe belum bisa bergabung karena masih punya tanggung jawab terhadap rakyatnya dan bajak laut matahari. Barulah setelah arc Whole Cake Island, Jinbe akhirnya resmi menjadi kru topi jerami, menjadikannya kru dengan perjalanan paling panjang sebelum resmi bergabung. Itulah 10 fakta menarik tentang bajak laut topi jerami yang mungkin belum kalian ketahui. Mana fakta yang paling bikin kalian kaget? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan teori dan fakta menarik lainnya di Binks Crew. Sampai jumpa di video berikutnya. Yo ho 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 ho.